Dia tuh nanti ada bobotnya, minimal tingkat nasional, terus paling tinggi itu kan internasional. Tapi waktu itu aku sempat kuliah di UKI Paulus sama di LSPR sama Brawijaya. Enggak apa-apa, hari ini kita habis-habisan berjuang, karena kalau misalnya kita hari ini nyantai, ada ribuan orang lain yang lagi berjuang. Jadi mahasiswa berprestasi itu sebuah privilege dan hal yang menyenangkan, jadi harus dipersiapkan dari matang. Welcome back podcast Mimpi, meraih inspirasi bersama Pak Komtek Opi. Halo Palkomters, kembali lagi ya di podcast Mimpi, meraih inspirasi bersama Palkomtek Opi, bersama saya Meita sebagai host. Hari ini kita kembali kedatangan tamu spesial, kita mengulik ya, mencari inspirasi yang bisa Palkomters dapetin ya dari narasumber kita kali ini. Ya, langsung saja Kak Berlin. Halo. Halo Kak. Halo. Boleh kenalan dulu nggak sih Kak Berlin? Oke, sebelumnya kenalin, nama aku Berliana Dwi Wulandari, akrab disapa Berlin. Saat ini aku mahasiswi semester 6 di Universitas Sriwijaya. Oke, halo. Berarti nggak apa-apa ya panggilnya Kak Berlin aja Iya. ya. Oke, Kak Berlin jurusan apa kuliahnya? Ilmu komunikasi Kak. Oh, ilmu komunikasi Iya. di Universitas Sriwijaya. Sriwijaya ya. Sekarang semester berapa? Semester 6 tapi masuk semester 7. Oh, semester. Jadi berarti kesibukan sekarang apa nih selain kuliah? Lagi magang sih kalau sekarang, magang. Magang. Kuliah kerja komunikasi Oh, di mana tuh? di salah satu perusahaan media di Palembang. Oh, gitu. Ini baru magang atau gimana? Udah setengah jalan sih Kak, udah hampir selesai, kira-kira selesainya itu di bulan depan. Oke, kalau magangnya berapa lama sih? 40 hari kalau kita. Oh, 40 hari. Iya. Iya. Oke. Kak Berlin, kalau boleh tahu nih, berapa saudara sih, Kak? Aku 5 dan anak kedua. Oh, anak kedua. Iya. Oke, asli orang Palembang. Benar. Tinggalnya di mana? Tinggalnya di KM 16 sih. Sebenarnya bukan Palembang banget, udah masuk ke Banyuasin sih sebenarnya. Itu apa tuh nama daerahnya tuh? Sukajadi Kak. Oh, Sukajadi. Iya. Berarti arah ke Sembawa ya? Nggak sejauh itu. Oh, enggak. Ya dekat Sosro sih. Oh, dekat Sosro. Iya. Oke. SMA-nya di mana, Kak? Aku SMA 21 Palembang, dekat Bandara Lama. Oh, Bandara Lama, ya. Berarti emang sekolahnya di Palembang ya? Iya. Unsurnya yang di mana? Di Indralaya, di Palembang? Di kampus Indralaya. Oh, Indralaya. Jadi bolak-balik Palembang Indralaya? Enggak, kalau bolak-balik kan capek kayaknya. Jadi aku milih ngekos sih. Oh, ngekos di Layo. Berarti 40 hari pulang dulu ke rumah Iya, ya? benar. Oke. Kak Berlin boleh nggak sih, kan Kak Berlin nih kalau kita lihat-lihat nih ya, banyak banget ya aktivitasnya, udah ikut-ikut lomba-lomba. Gimana sih cara Kak Berlin manage waktunya ya, dari kuliah, magang, organisasi juga, itu gimana tuh? Oke, kalau aku itu biasa kalau untuk membagi 3 hal, kuliah, organisasi sama lomba, itu aku tentuin hari-hari tertentu. Jadi kan kalau kita kuliah itu, kalau di jurusan aku kebetulan kuliahnya cuma hari Kamis sampai Kamis, tapi kita memang bener sehari itu 3 matkul. Jadi Jumat, Sabtu, Minggu aku biasanya fokus untuk lomba atau fokus untuk organisasi kayak gitu sih. Karena lomba kan biasanya kita weekend. Jadi aku manfaatin waktunya kayak gitu sih Kak. Jadi Senin sampai Kamis aku fokus untuk kuliah. Terus Jumat, Sabtu, Minggunya aku fokus organisasi sama lomba biasanya kayak gitu. Oke, kalau lomba itu biasanya perwakilan dari organisasi atau emang dari cari sendiri gitu? Kita cari sendiri, tapi pernah waktu itu ikut sebagai delegasi gitu kan. Tapi kebanyakan cari sendiri sih infonya. Cari sendiri ya. Oke, penghargaan yang paling berkesan nih kan banyak ya, banyak menang lomba. Penghargaan yang paling berkesan apa tuh? Kalau diminta untuk yang paling berkesan itu kayaknya jadi mahasiswa berprestasi di FISIP sih. Ya, itu kan baru di bulan Maret kemarin. Sejauh ini itu sih Kak yang paling berkesan banget. Kenapa tuh berkesan, kenapa? Karena itu kan aku tuh sebenarnya udah punya mimpi waktu aku masuk di maba tuh kan seenggaknya jadi mahasiswa berprestasi di fakultas gitu kan. Dan ya kekabulnya itu di semester akhir gitu. Tahun kemarin aku mau ikut tapi nggak sempatnya tuh baru di tahun ini. Jadi menurut aku itu memorable banget karena bener-bener kayak berjuang lah untuk dapet ke situ. Karena sebelum jadi mapres kita kan harus ikut organisasi, ikut lomba dan segala macamnya sebelum jadi mapres gitu. Oke, mapres itu kayak lomba juga gitu ya berarti? Iya, jadi kita itu ada perwakilan setiap jurusan atau
tiap fakultas. Kalau aku kan di tingkat fakultas dulu kan. Jadi nanti kita itu kayak kompetisi gitu. Jadi nanti dipilih yang paling terbaik gitu. Terbaik dari yang terbaik lah. Jadi Oke. mapresnya. Itu bisa kepilih ya Kak ya. Harus apa nih yang disiapin biar kepilih gitu? Oke. Kalau aspek dari mahasiswa berprestasi itu, kalau tingkat universitas yang aku tahu kita tuh harus aktif ikut organisasi, terus punya prestasi minimal tuh tingkat nasional. Dia tuh nanti ada bobotnya, minimal tingkat nasional, terus paling tinggi itu kan internasional. Nggak harus kompetisi sih sebenarnya, tapi kalau kita jadi penghargaan atau misalnya jadi pemuda berprestasi Sumsel, nah itu bisa dihitung gitu. Terus punya proyek sosial atau kemanusiaan, pokoknya nanti itu ada tabelnya sendiri kayak bobotnya, tapi yang paling mudah ngenalinnya adalah aktif organisasi, terus aktif untuk ikut lomba dan menang tentunya, sama ikut kayak kegiatan-kegiatan sosial. Oh, berarti untuk ikut itu berarti harus kumpul sertifikat dulu gitu ya? Iya benar. Kalau biasanya itu maksimal 10 prestasi terbaik. Jadi kita harus benar-benar pilih-pilih gitu kan untuk yang terbaiknya. Iya, berarti emang harus persiapannya matang ya. Iya. Itu prestasinya selama kuliah atau yang dulu-dulu boleh juga? 3 tahun terakhir Kak. Jadi misalnya kalau aku ikutnya tahun 2023, artinya prestasi yang paling terakhir prestasi 2020 gitu. 2020, 2021 sama 2022 gitu sih. Oke. Itu emang udah disiapin dari 2020 atau gimana Kak? Kalau 2020 tuh kayak cuma mimpi sekilas aja gitu. Kayak bener-bener yang mau serius ngikut, karena kan aku ikut lombanya tuh di tahun 2021 akhir kan, masuk ke 2022. Jadi mulainya tuh sebenarnya di tahun 2021 akhir gitu. 2020 tuh kayak cuman pengen aja tapi nggak ada usahanya sih sebenarnya. Oke. Berarti tahun 2021 tuh emang ya kayak aku harus ngumpulin nih buat ikut Mapres tadi ya. Iya, bener. Oke, berarti emang udah disiapin ya. Iya. Alhamdulillah kepilih juga ya. Iya. Oke. Nah, kalau dilihat-lihat nih kan Kak, dari CV-nya Kak Berlin juga itu banyak banget aktivitas yang keluar kota ya. Dari kayak pertukaran mahasiswa ya. Nah, itu gimana sih Kak biar izin ke orang tua? Karena kan pasti harus support orang tua ya. Iya. Gimana tuh? Menurut aku yang paling penting itu bangun trust dari orang tua sih gitu kan. Jadi karena aku tipe anak yang kayak ya udah kalau kuliah aja gitu, nggak yang nyimpang gitu. Jadi orang tua juga percaya. Jadi menurut aku langkah yang paling tepat adalah teman-teman harus bangun kepercayaannya dulu gitu. Ya bener-bener aja gitu kuliahnya, nanti kalau misalnya mau izin itu lebih gampang kok kalau misalnya orang tua tuh udah percaya sama kita gitu. Oke, kalau kegiatan gitu paling jauhnya kemana Kak? Paling jauh terakhir kali aku ke Banten ikut debat kan dari universitas, dari perwakilan Unsri gitu. Kalau yang terakhir kalinya. Kalau emang kita hal positif pasti didukung dong ya oleh orang Iya. tua. Oke, nah kan udah coba pertukaran mahasiswa ya. Nah, itu kemana aja itu Kak? Kebetulan pertukaran mahasiswa itu waktu COVID kan, jadi kita kayak cuman bertemu secara online aja. Tapi waktu itu aku sempat kuliah di UKI Paulus sama di LSPR sama Brawijaya. Tapi ya itu sayangnya karena waktu itu COVID, jadi kita nggak sempet untuk ketemu langsung, jadi cuman lewat Zoom aja gitu. Itu tahun berapa tuh? Tahun 2021. Tahun 2021 Iya. ya. Oke, berapa lama Kak kalau misalnya pertukaran kayak gitu? 1 semester kebetulan, karena aku ikut program dari pemerintah kan, namanya tuh pertukaran mahasiswa merdeka. Jadi kita punya kesempatan 1 semester untuk belajar di universitas lain. Oke, itu kan 3 universitas ya tadi ya. Nah, itu maksudnya dalam satu semester atau beda-beda gitu? Selama 1 semester. Oh, langsung 3 Iya, gitu ya? jadi matkulnya itu dibagi-bagi gitu kan. Misalnya di LSPR aku ngambil matkul apa, nanti di Brawijaya juga matkul apa, sama di UKI Paulus juga kayak gitu. Pokoknya sampai 20 SKS kemarin. Oke, berarti itu matkul yang nggak ada di Unsri ya? Iya benar. Oke, keren. Nah, kenapa sih Kak Berlin memutusin buat ikut tuh pertukaran mahasiswa? Karena kan mungkin dari banyaknya mahasiswa nggak semua yang mau ikut ya. Nah, itu kenapa alasannya? Alasannya tuh yang paling awal adalah karena waktu aku jadi mahasiswa itu kan kita angkatan COVID. Jadi benar-benar nggak ngerasain suasana kampus gitu. Bahkan aku ke kampus Unsri itu kayaknya di akhir 2021 waktu aku udah semester 4 kalau nggak salah waktu itu. Nah jadi kayak bosen aja gitu Kak, sebenarnya kayak aduh apaan sih ini belajar online gitu kan, nge-zoom terus tugas. Jadi akhirnya pengen cari suasana baru waktu itu. Pengen cari suasana baru, terus pengen ketemu teman-teman gitu. Cuman kan aku mikirnya kalau di Unsri kayaknya nggak ada kesempatan untuk ketemu karena kita pasti daring kan. Jadi waktu itu karena pengen ketemu teman dari kampus lain, coba cari program pertukaran. Iyalah dapet waktu itu
aku angkatan pertama di PMM kan, dari Kementerian Pendidikan itu dia buka program PMM, jadi aku daftar di situ dan ya ternyata ekspektasinya sama gitu. Jadi ketemu orang teman-teman kampus dari seluruh Indonesia gitu, bahkan kayak dari Aceh atau bahkan dari Papua tuh kita ketemu gitu. Itu dari Zoom gitu ya? Iya, Ada walaupun dari grupnya, Zoom. iya. Tapi banyak ya kenalan jadinya Iya, ya. Oke. alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Berarti bisa ya langsung 3 pertukaran gitu, 3 universitas Iya, gitu bisa. ya. Itu beda program berarti ya? Sama Kak, jadi Sama. kita tuh kan kalau di PMM itu ada 20 SKS wajib kan. Jadi kita tuh bebas milih universitas mana aja. Kebetulan aku kemarin karena aku tertarik sama LSPR sama Brawijaya, jadi aku ambil juga matkul di situ. Jadi dijalaninnya selama 1 semester, cuman beda jam gitu, beda jadwalnya aja. Oke. Tapi itu berarti masih, maksudnya di 1 semester itu masih kuliah juga di Unsri atau emang fokus 3 itu aja? Masih kuliah juga di Unsri karena ada beberapa matkul yang waktu itu belum bisa dikonversi. Jadi aku harus ambil itu gitu. Oke. Itu berarti 4 universitas dong ya, Iya, 1 semester? iya kalau di total. Oke. Itu gimana tuh? Apa ya, kayak kesannya gitu, apa pusing atau gimana tuh? Kesannya tuh itu sebenarnya kayak menguji adrenalin gitu kan. Jadi kayak deg-degan banget nih. Jadi aku waktu itu pernah waktu ikut PMM bener-bener sehari sampai malam itu nge-zoom aja gitu kan. Paling tantangannya tuh kadang suka stres sih karena kan kayak kita tuh bosen kan ngelihat laptop terus. Tapi ya udah akhirnya terselesaikan dijalanin gitu selama 1 semester. Oke, berarti emang sesuai ekspektasi lah Iya. ya. Oke. Nah, kan udah pertukaran mahasiswa juga ya Kak ya. Nah, kalau misalnya Kak Berliana tuh tadi udah kayak pusing gitu kan. Pernah nggak sih Kak pas COVID itu berapa tahun tuh? Berapa semester pas COVID? Kita sampai 5 semester masih daring. Masih daring Iya, ya. jadi pas semester 6 ini baru offline. Kan COVID kemarin tuh ya banyak banget kan isu-isunya ya. Banyak orang-orang yang overthinking lah ya, nggak ada kerjaan, banyak juga yang nggak ada aktivitas keluar, nggak punya teman gitu kan. Pernah nggak di masa itu Kak Berlin overthinking? Pernah banget. Jadi kayaknya waktu COVID tuh paling sering overthinking sih karena satu nggak ada teman cerita gitu kan. Terus yang kedua kehidupannya tuh cuman di Zoom aja. Jadi pasti pernah overthinking. Tiap malam sih biasanya. Tiap malam. Apa tuh yang paling di overthinkingin apa? Yang paling di overthinkingin tuh karena aku kan sadar kalau nanti bakal balik ke offline kan. Aku tuh overthinkingnya, duh gimana bakal dapet teman nggak nih nanti gitu kan. Bakal bisa nggak? Karena sudah terlalu di zona nyaman online gitu kan. Bisa nggak sih nanti adaptasi ke offline gitu sih yang paling di overthinkingin gitu. Oke. Terus motivasinya apa tuh biar, maksudnya kan kalau misalnya pasti ada masa capeknya ya, capek pikiran, capek juga fisik, itu gimana sih motivasinya biar Kak Berlin harus kuat gitu? Oke. Motivasinya tuh sebenarnya ini sering banget muncul di Instagram sama Twitter tuh kan. Kalau teman-teman tahu ada kalimatnya kayak bilang gini, nggak apa-apa hari ini kita habis-habisan berjuang karena kalau misalnya kita hari ini nyantai, ada ribuan orang lain yang lagi berjuang di sana. Jadi biar nggak kalah start, jadi kita nggak apa-apa hari ini kita capek gitu karena di masa depan nanti kita nggak secapek itu kok gitu sih. Itu ya motivasinya ya. Iya. Nah, kalau dari dukungan keluarga nih yang paling diingat apa tuh? Oke, yang paling diingat itu adalah kebetulan alhamdulillah keluarga aku tuh suportif waktu COVID gitu kan. Jadi ketika aku bilang jangan diganggu ya, jangan masuk kamar, aku lagi fokus, lagi ujian atau itu. Nah, keluarga aku tuh benar-benar suportif. Jadi beneran nggak diganggu gitu. Jadi kayak kamar aku tuh benar-benar steril, nggak ada yang bahkan ngetuk pintu pun nggak ada gitu. Jadi kayak itu sih karena lingkungannya juga mendukung. Jadi walaupun aku overthinking tetap bisa bertahan gitu. Oke. Nah, kalau misalnya Kak Berliana pernah kursus nggak? Pernah. Pernah. Nah, menurut Kak Berliana penting nggak sih kursus itu? Penting banget karena menurut aku ketika kita kursus itu tuh kan nggak diajarin waktu kita sekolah kan. Jadi itu kayak jadi input tambahan gitu. Biasanya kalau di kursus kan kita belajar praktikal. Kalau di sekolah kita tuh cuman kayak teori aja. Nah, kursus itu yang ngebimbing kita kayak dapat ilmu yang lebih gitu biar lebih bisa dipraktekkan. Oke. Kak Berliana sebelumnya ambil kursus apa? Aku pernah ikut bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Emang seneng bahasa Inggris ya, Kak? Seneng tuh sebenarnya nggak terlalu seneng, nggak seneng-seneng banget sih. Cuman karena aku sadar itu jadi bahasa internasional, jadi mau nggak mau harus senang gitu. Jadi Iya, karena emang itu salah satu yang dibutuhin ya. iya benar.
Oke, nah teman-teman sekedar info ya. Jadi kalau misalnya benar kata Kak Berlin tadi, bahasa Inggris itu memang harus dibutuhin ya di dunia kuliah juga, di dunia kerja juga. Jadi teman-teman di Palkom Tech Optimal ini sebenarnya ada juga Kak kursus bahasa Inggris ya. Wah, Kalau kita namanya speak out, kita ada 3 level, family, society, sama profesional. Jadi buat teman-teman yang mau tahu info lebih lanjut tentang kursus bisa langsung ke Instagram atau ke TikTok kita ya. Oke, lanjut lagi ya Kak. iya. Capek nggak sih Kak jadi mahasiswa berprestasi? Capek tuh enggak, seru sih. Cuman Seru. kadang tuh kayak ngerasa punya tanggung jawab lebih aja daripada mahasiswa yang lain gitu sih. Mm-mm. Kalau masuk Unsri kemarin itu jalur apa tuh Kak? Jalur SBM, jadi aku tes lewat UTBK. Oh, tes dulu Mm-mm. ya. Oke, nah kenapa pilih jurusan itu? Karena sebenarnya aku mau makasih sih untuk teman aku yang nyaranin aku jurusan ilmu komunikasi. Jadi waktu itu aku tuh nggak pernah kepikiran untuk jurusan ilmu komunikasi. Aku tuh dulu lebih tertarik sama ekonomi gitu. Makanya aku pilih manajemen sama akuntansi. Padahal aku anak IPA kan, jadi waktu itu. Terus pas mau linjur, waktu mau daftar di SBMPTN aku bingung karena pilihan satu aku tuh kan manajemen Kak. Terus aku nanya kan sama temen aku, kira-kira aku mau naruh apa ya di pilihan kedua nih. Terus aku nanya kan sama temen aku bilang, udah ilmu komunikasi aja, kamu kan pede kalau ngomong gitu. Tapi kayak aku belum merasa itu tuh kayak bener-bener jiwa aku banget gitu. Tapi setelah kayak tanya sama teman-teman dekat waktu SMA, karena banyak yang nyaranin, terus aku tanya juga kan sama orang tua, kira-kira gimana kalau misalnya mau ambil ilmu komunikasi. Ya udah, coba aja gitu. Jadi sebenarnya itu berawal dari teman aku yang nyaranin itu sih. Jadi aku mau makasih banyak sama teman aku yang nyaranin ilmu komunikasi. Oke. Terus akhirnya setelah ini mau masuk ke semester 7 ya. Mm-mm. Apa yang buat Kak Berlin bersyukur banget pilih komunikasi? Oh, ternyata benar aku pilih komunikasi nih. Apa tuh? Oke, karena aku merasa jiwa aku tuh memang ada di ilmu komunikasi Kak. Aku awalnya memang belum sadar kan, tapi waktu di semester 2 aku mulai sadar kayaknya karena memang aku suka ngomong sama orang gitu kan. Terus aku seneng kayak jadi MC, moderator dan segala macemnya. Jadi karena aku ilmu komunikasi kan kita jadi lebih tahu gitu kan, kayak gimana sih cara komunikasi sama orang gitu, teknik berbicara itu kayak gimana. Jadi kayaknya peluang-peluang yang aku dapat sekarang itu karena aku pilih jurusan ilmu komunikasi gitu. Aku belum tentu kalau misalnya aku kemarin masuk manajemen misalnya, kayaknya peluang-peluang yang sekarang datang itu belum tentu datang gitu sih. Karena kan orang kenalnya oh ya udah Beliana ilmu komunikasi kayak gitu. Oke, berarti memang banyak ya pelajaran yang bisa didapat dari jurusan ilmu komunikasi ya. Benar. Oke, Kak Berlin boleh nggak sih bagi tipsnya untuk bisa jadi mahasiswa berprestasi? Siapa tahu teman-teman ini yang baru lulus SMA yang masih bingung jurusan, takut salah jurusan kan? Boleh nggak kasih tipsnya buat teman-teman? Oke. Menurut aku jadi mahasiswa berprestasi itu sebuah privilege dan hal yang menyenangkan, jadi harus dipersiapkan dari matang. Aku menyarankan untuk teman-teman mulai ada goals atau tujuan ketika baru masuk gitu. Jadi aku tuh biasa punya short term sama long term gitu. Jadi kayak hal-hal yang ingin aku capai di tahun depan atau hal-hal yang ingin aku capai di 3 tahun ke depan itu tuh aku punya. Jadi waktu aku baru masuk, aku tuh ngelis kan apa aja yang aku ingin lakukan sebagai mahasiswa, kayak ikut lomba Kemdikbud atau jadi mahasiswa berprestasi, dan itu beneran aku karena aku punya goals, jadi aku punya target gitu. Nah, kalau untuk spesifik sebagai mahasiswa berprestasi itu satu, mulai sekarang aktiflah ikut lomba gitu. Dan aku menyarankan ikut lombanya yang lebih individu, karena individu itu nilai bobotnya tuh lebih besar daripada kelompok gitu. Dan ikut lomba internasional, jangan lupa, karena ya jauh lebih besar nilainya kalau kita ikut lomba internasional. Terus ikut organisasi juga, seenggaknya jadi pengurus sih. Jadi pengurus, atau kalau bisa lebih expert lagi itu jadi yang bikin organisasinya gitu sih. Oke. Nah, kalau misalnya di luar dari kuliah magang tadi ada kayak misalnya kan Kak Berlin senang MC nih. Iya. Ada nggak sih Kak kayak misalnya sampingan gitu yang Kakak jalani selama kuliah nih? Kalau sampingan sekarang tuh sebenarnya selain jadi MC itu lomba sih Kak, karena lomba tuh duit banget gitu kan. Kalau menang kita dapat duit. Jadi aku cari nafkahnya lewat lomba atau jadi juri gitu biasanya kalau sekarang. Kalau misalnya cari-cari lomba itu gimana sih Kak? Maksudnya? Iya, aku carinya di Instagram. Jadi misal aku kasih aja hashtag gitu, lomba esai nasional atau lomba esai internasional, itu pasti nanti muncul di Instagram. Instagram tuh sekarang udah luas banget informasinya, jadi mudah untuk dapet info lomba. Oke, yang paling sering Kak Berlin ikutin lomba apa tuh? Lomba esai sama debat. Debat. Yang paling tinggi apa tuh? Ini tingkat apa tuh? Tingkat nasional kemarin karena program National University Debating Championship itu kan
Menurut aku itu yang paling tinggi dan yang paling berkesan karena kita seleksinya dari jurusan, terus dari fakultas, dari universitas, terus diseleksi lagi di nasional. Jadi kayak tahapnya tuh bener-bener kerasa dari bulan Februari sih sampai sampai baru bulan kemarin baru selesai. Jadi kayak itu sih tahapan yang lomba yang paling tinggi menurut aku karena biasanya lomba-lomba yang aku ikutin itu kayak seminggu udah kelar gitu. Sedangkan yang NUDC ini tuh sampai hampir setengah tahun gitu. Bahkan kayak Lama ya. persiapannya tuh dari awal tahun gitu sih, Kak. Itu gimana tuh bisa nyiapin semuanya kan lagi Hmm. sibuk-sibuknya kan, Mm-mm. itu gimana bisa kok setengah tahun gitu ngatur waktunya, gimana tuh? Karena waktu itu kan kita persiapannya di bulan sebenarnya kalau aku sendiri itu persiapan di bulan Mm-mm. Februari gitu kan karena aku kan awalnya pengen ikut debat bahasa Indonesia kan tapi Mm-mm. ternyata nggak rezeki di situ jadi beralih ke debat yang bahasa Inggrisnya gitu persiapan tuh dari bulan Februari sampai bulan Juni itu baru selesai. Nah untuk bagi waktunya tuh sebenarnya sama kayak yang tips aku Mm-mm. sebelumnya. Jadi Senin Kamis aku kuliah, Jumat Sabtu Minggu aku full latihan gitu Mm-mm. kayak bener-bener atau tiap malam sparring sih biasanya sama Mm-mm. teman-teman yang lain gitu sih Kak. Oh, itu ikut komunitas apa gimana sih kayak esai gitu? Sebenarnya aku tuh ikut organisasi keilmiahan di Mm-mm. fakultas namanya tuh Kogito. Jadi di situ Mm-mm. kayak benar-benar diajarin gimana esai sama debat gitu sih. Oh, emang ada di kampus ya? Iya, Oh. kalau untuk klub debatnya sendiri aku di SDS, di Hmm. Sriwijaya Debating Society. Oh gitu. Baru baru terbentuk sih sebenarnya. Mm-mm. Berarti memang sudah belajar banyak gitu ya dari Iya. komunitas juga ya. Oke, nah Kak Berlin kan udah apa namanya keluarga juga suportif ya. Support system ada nggak? Teman-teman sama keluarga sih. Keluarga ya, teman-teman sama keluarga ya. Iya. Oke, nah Kak Berlin ini sendiri termasuk apa independen gak sih? Maksudnya kayak apa-apa tuh ya keputusan di diri sendiri gitu. Kalau yang menyangkut hidup aku, Mm-mm. maksudnya kayak yang aku bener-bener ngerasain aku sendiri, itu pastinya aku sendiri yang ngambil. Tapi kalau Mm-mm. misalnya itu kayak udah nyangkut orang banyak, itu pasti aku tanya orang tua atau tanya Mm-mm. dosen atau tanya teman-teman. Pokoknya kalau selagi itu cuman aku yang Mm-mm. ngerasain, itu ya nggak apa-apa aku ambil sendiri. Tapi kalau misalnya sampai orang lain ikut ngerasain, ya aku tanya yang lain juga gitu. Oke. Nah, Kak Berlin ada nggak sih apa ya momen itu pokoknya selalu Kak Berlin ingat gitu? Hmm, momennya tuh yang selain yang NUDC Mm-mm. tadi itu ada terakhir kali ini waktu aku seleksi untuk program ke Thailand itu Mm-mm. baru-baru terjadi banget gitu kan. Jadi awalnya itu aku nggak mau ikut karena kayak barengan sama NUDC aku tuh nggak fokus. Mm-mm. Tapi aku ngerasa itu jadi sinyal ketika aku buka IG Mm-mm. itu poster itu terus yang muncul gitu kan. Jadi Oke. aku kayak aduh ini kayaknya memang disuruh daftar akhirnya Mm. daftar terus ikut proses tahap seleksinya dari pendaftarnya hampir 600-an sampai kita tuh mengerucut pemilihan delegasi sampai 5 orang kan. Nah itu aku ternyata masuk di 5 itu. Yang aku berkesan tuh adalah karena aku awalnya nggak yakin aku lolos gitu kan. Mm-mm. Karena waktu di FGD terakhir itu kayaknya orang ini keren-keren semua gitu. Mm-mm. Founder ini, founder itu. Sedangkan kayak aku kayak biasa-biasa aja gitu Mm-mm. kalau dibandingkan teman-teman yang lain gitu. Jadi ternyata pas pengumuman tuh terpilih sebagai delegasi itu senang banget sih. Senangnya tuh Mm-mm. sekarang sebenarnya. Padahal Oke. pengumumannya udah di awal bulan Mm-mm. kemarin. Itu kegiatan kayak gimana Kak? Itu kegiatan kita pertukaran tapi secara singkat gitu. Oke, itu kapan Kak ininya? Di bulan Oktober nanti. Oh, langsung ke Thailand? Iya bener. Waduh, keren keren keren. Berarti nanti itu sama kayak kuliah gitu ya? Kalau kuliahnya tuh enggak, jadi kita tuh kayak lebih ke langsung kunjungan praktek gitu. Jadi Mm-mm. kita kunjungan ke univ yang ada di Thailand sama kunjungan ke KBRI Bangkok gitu. Mm-mm. Jadi kayak lebih ke praktek teorinya gitu. Oke. Nah, Kak Berlin kan kita lihat-lihat juga di Instagram ya. Kak Berlin udah bangun personal brandingnya juga ya. Iya. Nah, kira-kira gimana sih Kak Berlin bangun personal branding itu? Hmm, bangun personal branding itu yang pertama harus tahu kita sukanya di mana gitu. Aku kan sukanya suka nulis sama suka Mm-mm. public speaking kan. Jadi aku berusaha bangun image aku di situ. Mulai dari postingan Instagram karena aku suka nulis. Jadi aku harus Mm-mm. bangun kalau aku ngepost foto itu nggak boleh singkat caption. Jadi kayak Mm-mm. aku tuh harus bercerita di situ. Mm-mm. Entah itu ceritaku yang mendeskripsikan foto itu atau cerita yang lain gitu. Pokoknya aku harus bangun image yang itu. Terus kalau misalnya lagi menang apa nih itu diposting aja nggak apa-apa tapi kayak bukan postingan yang alay ya. Iya. Yang penting kayak diposting aja oh ternyata lagi menang ini nih gitu. Jadi Mm-mm. biar orang tuh tahu oh ternyata dia ini ada bakat di bidang itu gitu sih Kak. Oke. Nah, kalau misalnya kan kesadarannya Kak Berlin kayak misalnya harus oh aku nih harus mulai atur nih ini nih gitu, gitu kan. Itu di pas kapan tuh bisa kepikiran harus bangun nih ya Kak. Karena kan
nanti so pasti mau cari kerja, mau bangun personal brand itu kapan tuh? Di tahun 2021. Jadi 2021 tuh masa-masa emas aku kuliah. Jadi kayak awareness-nya ada di situ, kayak usahanya ada. Karena kayak di 2020 tuh kayak cuman bualan aja gitu, nggak ada usaha. Tapi pas 2021 itu mulai kebangun. Karena 2020 masih maba juga Iya. ya, masih memahami ya. Benar-benar. Itu 2021 udah ikut organisasi belum? Udah ikut. Udah. Oh, udah boleh ya kalau misalnya di saat itu. Iya, kalau 2021 tuh kan itu artinya aku udah semester 2. Semester 2 semester 3 kan. Nah, itu udah boleh. Oh, berarti ini kalau organisasinya yang pertama kali apa tuh? Pertama kali aku join Kogito. Oh, kok gitu. Ya, habis itu baru BEM Univ. Ya, dua itu sih waktu di awal maba kemarin. Kalau misalnya pertama kali kok pilih apa organisasi itu sih? Kenapa tuh? Nah, ini tuh sebenarnya agak termotivasi juga dari orang lain. Jadi sebenarnya kayak aku tuh ngerasa aku tuh mudah termotivasi sama orang lain, kayak ngeliat orang ini pengen juga gitu. Jadi waktu itu ada kakak kelas kan, kakak kelas dia tuh image-nya tuh bagus gitu Kak. Image-nya suka menang lomba, aktif public speaking, lomba debat dan segala macam. Jadi waktu itu dia yang sosialisasi ke kelas aku gitu. Jadi karena aku tuh sebenarnya penasaran pengen ngeliat dia aja gitu, bukan pengen ikut organisasinya. Tapi karena dia tuh persuasif banget, kayak dia bilang aku nih menang lomba debat karena aku join Kogito dan segala macam. Jadi kayak aku penasaran kan, pengen juga ngikutin jalan dia. Akhirnya iya, aku tersesat di jalan yang benar gitu untungnya gitu kan. Oke. Berarti memang gak nyesel ya ikut Iya, itu ya. gak nyesel. Belajar banyak juga ya dari organisasi itu. Oke. Nah, Kak Berlin terima kasih ya udah motivasi kita banyak banget ya dari pertukaran mahasiswa, prestasi-prestasinya ya. Ini sekarang berarti bentar lagi Kak Merlin sudah selesai magangnya ya. Oke. Nah, mungkin teman-teman kalau misalnya mau tahu lagi yang lebih banyak lagi bisa langsung ke Instagram Kak Berlin ya. Apa tuh Kak Instagramnya Kak? Instagramnya @berlianawulandari_. Oke, nah yang mau sharing-sharing ya yang Unsri atau yang mau mungkin ada dari Palkomters yang jurusan ilmu komunikasi juga yang baru masuk ya. Oke, nah untuk hari ini terima kasih banyak ya Kak Berlin atas waktunya, banyak banget ya yang bisa kita ambil dari cerita Kak Berlin hari ini. Nah teman-teman yang mau tahu info kursus bisa langsung ke Instagram Palkomtek ya, jangan lupa di follow @palkomtek opimol ya. Oke, mungkin untuk hari ini terima kasih teman-teman sudah nonton podcast kita, sampai kita ketemu lagi. Saya Meita dan saya Berliana. Oke, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.